Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ari Ida. Hari ini kita akan membahas tentang materi biologi, masih di KD 3.3, tapi di sini adalah subpokok bahasan yang kedua, yaitu tentang sintesis protein. Oke, sudah siap ya? Sebelum kita masuk pada pokok bahasan sintesis protein, kita akan review dulu ingatan tentang struktur DNA dan RNA. Karena nanti DNA dan RNA ini akan berperan dalam sintesis protein. Oke, kita lihat dulu untuk struktur DNA. Ingat, dulu DNA itu terdiri atas dua pita, ya, dua pita double helix. Pitanya panjang dan ganda. Pita yang pertama itu nanti dia bertindak sebagai template atau antisense atau non-coding strand. Pita ini bertugas untuk melakukan transkripsi. Dia yang akan mencetak kode-kode genetik yang akan mengkodekan asam amino yang akan dibentuk. Pita template bermula di 3 aksen dan berakhir di 5 aksen. Apa maksudnya 3 aksen, Bu? 3 aksen berarti fosfat terikat pada atom C nomor 3 di gula deoksiribosa. Sedangkan 5 aksen berarti fosfatnya terikat di atom C nomor 5 pada gula deoksiribosa, gitu ya. Lalu pasangan template itu adalah non-template atau sense atau coding strand. Nah, ketika di template nanti dikodekan dengan A, T, G, maka nanti di non-template akan pasangannya A pasangannya T gitu ya, T pasangannya A, G pasangannya C atau S itu dan seterusnya. Oke ya, insya Allah bisa ya itu ya. Lalu yang kedua untuk RNA. RNA dia punya 3 macam ya, 3 jenis. Ada RNA messenger, pesan ya, atau RNA duta yang akan membawa kode-kode dari DNA template. RNA transfer, dia yang akan menerjemahkan kode-kode dari RNA messenger. Lalu RNA ribosom, dia yang akan menyatukan asam-asam amino menjadi protein gitu ya. Nah, kode-kode basa nitrogen yang ada pada template nanti kita sebut dengan kodogen. Kalau di mRNA atau RNA duta kita sebut dengan kodon. Sedangkan di RNA transfer atau RNA-T atau tRNA itu kita sebut dengan antikodon. Perlu dicermati, kode genetik satu asam amino akan dikodekan oleh 3 basa nitrogen atau kita kenal dengan kodon triplet gitu ya. Jadi kenapa kok enggak singlet atau duplet. Nah, kalau singlet kita kan basa nitrogen cuma punya 4. Nah, kalau singlet berarti satu basa satu asam amino. Padahal asam amino yang ada di tubuh itu ada 20 macam, otomatis kurang gitu ya. Kalau duplet nanti 2 basa jadi asam amino, otomatis juga masih kurang, 4 pangkat 2, 16. Nah, kalau triplet berarti 4 pangkat 3 ada 64. 1 codon start, terus nanti ada 3 codon stop ya. UAG, UA, UGA ya. UAG itu UAG, terus UGA, UGA, UAA itu adalah codon stopnya gitu ya. Oke, insya Allah masih ingat itu ya. Sekarang kita masuk pada tahapan sintesis proteinnya sendiri. Tahapan sintesis protein kita bedakan menjadi 2, yaitu ada transkripsi dan translasi. Baik transkripsi maupun translasi nanti kita bedakan menjadi masing-masing 3. Ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Oke, kita mulai masuk tahapan yang pertama. Transkripsi. Apa itu Bu transkripsi? Transkripsi adalah pencetakan kodon mRNA oleh DNA template
yang terjadi pada nukleus atau inti sel, gitu ya. Transkripsi dibedakan menjadi 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Kita mulai yang pertama, inisiasi. Oke. Tahapan inisiasi atau permulaan itu terdiri atas yang pertama, enzim RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk menandakan mulai terjadinya transkripsi. Lalu, enzim ini akan berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Enzim RNA polimerase ini akan membuka untai ganda DNA, gitu ya. Jadi pita DNA ganda itu kan dia terikat, terus akhirnya terbuka. Lalu yang kedua, elongasi atau pemanjangan, yaitu tadi setelah pita DNA terbuka, RNA polimerase menyusun untaian nukleotida RNA dari arah kebalikannya template. Template tadi 3 aksen, 5 aksen. Kalau ini nanti RNA bermula dari 5 aksen menuju ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, gitu ya. Lalu RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil, guanin dengan sitosin, gitu ya. Perlu diingat, DNA dia kan punya basa purin, guanin, adenin, lalu pirimidin, timin, sitosin. Sedangkan RNA itu dia tidak memiliki timin. Jadi kalau nanti A pasangannya bukan T, tapi adalah U. Dan G tetap berpasangan dengan S atau C, gitu ya. Oke. Tahapan yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran, yaitu terjadi pada daerah terminator. Di sini dia punya urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Nanti rantai DNA akan menyatu kembali, lalu RNA polimerase akan terlepas dari DNA, dan nanti si mRNA ini akan mengandung kode genetik atau kodon tadi ya, yang nantinya akan menjadi cetakan urutan asam amino. Jadi kalau kalian ingin melihat asam amino yang dihasilkan itu apa, berarti kode yang kalian lihat adalah pada mRNA atau kodon, gitu ya. Setelah semua kodon tercetak pada mRNA, maka mRNA ini akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol atau sitoplasma. Oke, ini kita lihat untuk proses transkripsinya ya. Ini bagiannya. Jadi tadi ada RNA polimerase melekat pada promoter, lalu nanti terjadi inisiasi, yang kedua terjadi elongasi, terbentuk mRNA, lalu tercetak kodon-kodon. Setelah semua kodon tercetak, maka nanti mRNA akan keluar dari nukleus menuju ke sitoplasma dan dia akan menempel pada ribosom subunit kecil, gitu ya. Oke, tahapan yang kedua adalah translasi. Apa sih Bu translasi itu? Translasi, translate ya, penerjemahan. Siapa yang diterjemahkan? Penerjemahan kodon mRNA oleh tRNA. Dan proses ini terjadi di sitoplasma dan ribosom, gitu ya. Jadi nanti penyatuan asam-asam aminonya di ribosom, nanti pembacaan kodonnya itu masih di sitoplasma ya. Oke, kita lihat yang pertama di translasi ada inisiasi. Inisiasi atau permulaan, ujung mRNA yang keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom subunit kecil tadi dengan bantuan GTP, guanosin trifosfat, energi, dan juga enzim. Lalu nanti ada kodon inisiasi gitu ya. Jadi terbentuk kodon inisiasi, kodon itu adalah AUG atau kita sebut dengan kodon start yang menandakan dimulainya proses translasi. Lalu yang ketiga, nanti tRNA gitu ya, tRNA dengan antikodon UAC. Jadi antikodon itu adalah pasangannya kodon. Kalau kodonnya AUG, maka antikodonnya UAC
ya. A pasangannya U pasangannya A, dan G pasangannya C. Kenapa? Karena RNA tidak punya timin, jadi A tidak berpasangan dengan timin tapi dengan U. Nah, nanti antikodon ini akan membawa asam amino metionin. Jadi AUG itu adalah kodon start. Jadi nanti si UAC ini akan baca, oh AUG itu adalah kodon start. Itu juga menandakan asam amino metionin. Dia mengambil metionin dari sitoplasma, dilekatkan pada tRNA tadi, lalu nanti dibawa menuju ke ribosom. Ini ya skemanya. Jadi tadi ada ribosom mRNA melekat dulu pada ribosom subunit kecil, lalu nanti kodon yang pertama kali yang menginisiasi terjadinya translasi itu adalah AUG. Dia akan mulai terikat pada sisi A, lalu pada sisi P, dan nanti baru berakhir di sisi E, gitu ya. Oke, tahapan yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan. Pemanjangan ditranslasi, nanti dilihat kodon nanti yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu. Ingat, tadi 3 basa, 1 asam amino, gitu ya. Asam amino berikutnya ditambahkan satu persatu. Ya, asam amino yang lepas dari ribosom, lalu nanti kembali tRNA mencari. Jadi nanti di RNA duta banyak kodon-kodonnya tadi. Nah, si tRNA ini akan mengambil asam amino yang sesuai dengan kodon-kodonnya tadi. Lalu dibawa ke ribosom, diikatkan pada sisi A, lalu dibawa ke sisi P, lalu setelah dia terikat satu asam amino dengan asam amino lainnya, si tRNA akan menuju ke sisi E, exit, lalu dia akan keluar. Nanti dia akan mencari asam amino selanjutnya terus seperti itu sampai semua, gitu ya, sampai semua asam amino itu sudah selesai diterjemahkan dan digabungkan. Lalu, gabungan asam amino tadi akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisis oleh rRNA atau ribosom, RNA ribosom yang ada pada subunit besar. Lalu ini lihat ya, bisa kalian lihat gambarnya. Mulai dari A. Dari A ada fenilalanin, nanti asam amino fenilalanin yang dibawa oleh tRNA akan dibawa menuju sisi A dulu, lalu nanti dibawa ke sisi P, gitu ya. Nah, si metionin ini mendekatkan fenilalanin di sisi A, terus dibawa ke sisi P. Setelah sisi P, nanti si tRNA ini akan menuju ke sisi E, lalu dia akan keluar. Tahapan yang terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Proses translasi itu berakhir ketika salah satu kodon stop UAA, UA, UAK, UGA gitu ya, melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom besar dan kecil. Lalu nanti protein ini akan disintesis, ya, yang sudah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Setelah itu dia akan berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi polipeptida. Nah, protein ini nanti biasanya akan bisa membentuk enzim ataupun hormon yang nanti akan berguna dalam proses metabolisme, gitu ya. Oke, ini untuk faktor-faktornya tadi ya. Lalu ini skema sintesis proteinnya, bisa dilihat. DNA nanti ya ada DNA template melakukan transkripsi. Coba kalian cermati di situ. A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G, gitu ya. Tadi kalau kalian lihat di sini nanti urutannya itu biasanya DNA template itu sama dengan antikodon. Sedangkan non template itu sama dengan mRNA, gitu ya. Lalu ini untuk tabel kodon pengkode asam amino tadi. Nah, kalian lihat ya, kodon basa pertama, di tengah kodon basa kedua, lalu di kanan kodon basa ketiga. Silakan nanti kalian cocokkan dengan mRNA yang kalian dapatkan. Jadi misalnya UCA. Nah, nanti lihat kodon pertamanya U, kodon keduanya C, lalu kodon ketiganya A. UCA berarti di situ nanti serin, singkatannya ser.
dan seterusnya. Oke, insya Allah bisa difahami ya. Oke, selamat belajar, semoga sukses. Kita bertemu di bab selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.